Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Kajian Hukum Akad Nikah dengan Teknologi. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian pernikahan secara online. Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perikatan dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Menurut komplikasi hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2, dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan secara online adalah akad atau perikatan antara wali wanita atau calon istri dengan pria calon suami. Akad nikah itu harus diucap oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab atau serah dan terima atau kabul oleh si calon suami melalui perantaran berupa alat untuk menyampaikan informasi atau gagasan atau ide kepada halayak melalui jalur atau garis yang dikenal dengan jaringan tanpa kabel. Poin yang kedua yaitu analisis hukum nikah online dalam perspektif Islam. Untuk menganalisis dan menyimpulkan pendapat para ulama imam mazhab, sebelum harus kita pahami terlebih dahulu tentang nikah online dan kaitannya. Terjadinya perkawinan menggunakan alat telekomunikasi merupakan input dari kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan-kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah dan usul fikih itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu, dan perubahan tempat. Permasalahan atau hukum positif belum mengatur tentang spesifik perkawinan melalui jalur telekomunikasi. Sementara perkembangan telekomunikasi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparatur penegak hukum. Walaupun dalam kasus perkawinan tersebut dilangsungkan di luar kebiasaan, yaitu dengan melalui media telekomunikasi atau jarak jauh, akan tetapi segala sesuatunya dilakukan dengan cara-cara seperti perkawinan yang biasa. Antaranya yaitu telah dilakukan pemberitahuan kepada kehendak terlebih dahulu ke pegawai pencatat sesuai dengan ketentuan pasal 3 PP nomor 9/1975. Yang kedua yaitu telah terpenuhinya segala syarat sesuai pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 1/1974 JO.PP nomor 9/1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan mereka. Yang terakhir yaitu segala sesuatu dilakukan dengan itikat baik. Para ulama sepakat menempatkan ijab kabul itu sebagai rukun perkawinan. Ada beberapa syarat-syarat tertentu yaitu
Yang pertama, akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang kedua, materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda. Yang ketiga, ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus, walaupun sesaat. Yang keempat, ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan. Dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Yang poin ketiga yaitu cara pencatatan pernikahan dengan teknologi. Pencatatan perkawinan merupakan media bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah perkawinan yang dilaksanakan itu sah atau tidak. Akta nikah atau buku nikah adalah bukti bahwa perkawinan telah sah secara agama dan diikuti oleh negara. Pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dan mencatat perkawinannya maka akan mendapatkan buku nikah sebagai perwujudan kepastian hukum perkawinan mereka. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pihak KUA atau KJS terlebih dahulu harus memeriksa terkait persyaratan perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka pihak dari KUA bisa membatalkan untuk melangsungkan akad nikahnya. Online atau ijab qabul online harus dilakukan dengan sebagaimana perkawinan biasa. Menurut Juzemaina T. Yunggu dan Hafid Anshori bahwa yang pertama itu harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Yang kedua, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah antara kedua belah pihak, baik keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab qabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majelis. Artinya yaitu situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan. Yang terakhir, dilaksanakannya perkawinan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkan perkawinan dalam satu majelis. Yang poin terakhir yaitu hukum akad nikah melalui telepon menurut komplikasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ijab dan qabul via telepon ini titik beratnya pada keyakinan para pihak. Dalam hal ini wali dan calon suami tidak meragukan suara calon suami atau sebaliknya. Oleh karena itu, syarat yang paling dikedepankan adalah pertama, antara wali dan calon suami sudah sama-sama mengenal atau sama lainnya sehingga karakter suara dan akan terlihat dalam komunikasi telepon tersebut. Kedua yaitu jika mau diuji apakah calon suami yang tidak pada satu tempat tersebut memberikan jawaban secara langsung, tidaknya bisa memberikan keyakinan. Ketiga, jika dibutuhkan bisa menggunakan teknologi visual yang kita kenal dengan video call. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.